Halo, selamat siang anak-anak kelas 10. Kali ini kita lanjutkan pembelajaran berpikir komputasional pada mata pelajaran informatika di kelas 10 dengan materi algoritma pengurutan. Untuk capaian pembelajarannya masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu peserta didik mampu menerapkan strategi algoritmik standar untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit bervolume tidak kecil pada kehidupan sehari-hari maupun implementasinya dalam program komputer. Untuk materi kita pada hari ini memiliki 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan beberapa algoritma pengurutan atau sorting dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan algoritma pengurutan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan algoritma pengurutan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan baik dan tepat. Kita langsung lanjut ke materi saja. Di sini untuk jenis-jenis algoritma pengurutan yang akan Ibu berikan ada 2, yaitu algoritma insertion sort dan juga yang selection sort. Nah, kita langsung masuk ke penjelasannya saja. Untuk algoritma yang insertion sort di sini cara melakukan pengurutannya yaitu dengan membandingkan setiap data yang ada dalam list atau array. Tapi yang dibandingkan pertama itu adalah data pertama dan juga data kedua. Nah, dalam mengurutkannya dikenal lagi 2 istilah, ada ascending dan juga descending. Jadi, jika tagihannya adalah mengurutkan data secara ascending, maka yang paling di depan atau yang ada di deretan pertama itu adalah bilangan ataupun angka ataupun data dengan ukuran terkecil. Sedangkan untuk yang descending, maka yang ada di awal itu adalah dengan nilai terbesar atau baik itu bilangan maupun huruf dengan nilai yang terbesar. Nah, sekarang kita lanjut ke contohnya. Di sini ada urutan abjad, maksudnya di sini ada deretan abjad yang tidak terurut dan di sini diminta untuk diurut dengan menggunakan metode insertion sort secara ascending. Nah, jadi dalam proses pengurutan ini dikenal istilah iterasi. Nah, di sini pada iterasi pertama untuk menulis iterasi pertama kita harus membandingkan terlebih dahulu pada 2 data pertama. Nah, karena di sini tagihannya adalah ascending, maka data pertama di sini yaitu D dengan A kita bandingkan. Jika D dengan A secara urutan abjad yang mana yang lebih dahulu, jika di sini kita sudah selesai membandingkan, kita langsung tulis di hasil untuk iterasi pertama. Nah, karena D dengan A lebih dulu secara urutan abjad, maka A diletakkan di paling depan lalu D bergeser ke belakang. Sisanya untuk J, B, K, F, G, I, dan H kita tuliskan lagi di belakangnya. Nah, kemudian untuk iterasi yang kedua, kita bandingkan huruf kedua dan juga huruf ketiga yang ada pada deretan huruf pada iterasi 1. Nah, setelah itu kita tuliskan hasilnya. Karena kebetulan D dengan J sudah tepat posisinya, D itu lebih dulu posisinya jika diurut secara ascending, maka kita tuliskan ulang hasil dari deret di atas pada iterasi kedua. Seperti ini. Kemudian begitu seterusnya kita bandingkan ketiga dengan keempat, lalu keempat dengan yang kelima, kelima dengan yang keenam, keenam dengan yang ketujuh, ketujuh dengan yang kedelapan, lalu yang kedelapan dengan yang kesembilan. Kita urutkan jumlah iterasinya tidak dibatasi harus sampai berapa, karena jumlah iterasi ini baru dia berakhir atau iterasi itu dikatakan sudah selesai jika huruf sudah terurut dari awal sampai akhir ataupun data sudah terurut dari awal sampai akhir sesuai dengan tagihannya apakah dia ascending ataupun itu descending. Sekarang kita lanjut dengan materi yang kedua atau dengan pengurutan yang kedua yaitu selection sort. Nah, untuk selection sort di sini tahap ataupun cara penyelesaiannya yaitu dengan melihat di data yang tidak terurut
kemudian disesuaikan ataupun diurutkan dan diletakkan di deretan data terurut. Jadi dibagi seperti ini, sebelah kiri data tidak terurut dan sebelah kanan data terurut. Lalu disesuaikan dengan tagihannya, apakah tagihannya itu data terkecil terlebih dahulu ataukah data terbesar terlebih dahulu. Jika tagihannya data terkecil, maka dilihat di sini di data tidak terurut yang mana yang lebih kecil, maka dia yang digeserkan terlebih dahulu ke sebelah sini. Mari kita lihat langsung contohnya kira-kira seperti apa. Nah, contoh dari selection sort di sini sudah ada diberikan ya langsung penyelesaiannya. Untuk urutan maksudnya untuk deret huruf yang ada di sini K, D, G, A, N, C, R, S, E, B diminta untuk diurutkan secara ascending menggunakan metode selection sort. Untuk menggunakan metode selection sort supaya lebih mudah bisa dibuat dengan menggunakan tabel seperti ini ya. Dibuat 2 kolom. Kolom pertama untuk data tidak terurut dan kolom kedua untuk data terurut. Di baris pertama pada kolom data tidak terurut, kita tuliskan keseluruhan deret seperti ini. Lalu di kolom pertama pada data terurut, kita tuliskan strip saja karena belum ada data sama sekali. Lalu di kolom kedua, kita sudah mengecek apakah pada baris pertama tadi ya, di baris kedua ini kita sudah cek di baris pertama tadi apakah ada huruf yang terkecil atau huruf awal dari sekian huruf yang ada di sini. Karena di sini tagihannya ascending, maka kita cek mulai dari huruf A sampai Z yang mana yang ada lebih dulu muncul di barisan deret ini. Nah, karena di sini ada huruf A, maka otomatis huruf A yang kita geser ke sebelah kanan di data terurut. Kemudian sisanya kita tuliskan seperti ini dan begitu seterusnya sampai semua data yang tidak terurut sudah tidak ada lagi di kolom data tidak terurut dan sudah berubah menjadi data terurut di kolom data terurut seperti ini. Bisa dilihat di sini digeser ataupun dipindahkan ke kolom data terurut satu persatu dan ditulis kembali seperti ini jika dia belum terurut. Nah, sampai akhirnya di data tidak terurut di sini hanya tinggal strip atau sudah tidak ada data dan di sini sudah keseluruhan data dari data tidak terurut digeserkan dan diurutkan sesuai dengan urutan abjadnya. Nah, itu saja materi untuk algoritma pengurutan ataupun sorting. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mengikuti dan juga mengetahui updatean terbaru dari YouTube channel saya. Dadah!